Kami buka hati untuk menerima jamahan-Mu, lawatan-Mu Bapa. Dan Engkau buka telinga kami, pikiran kami dan hati kami, supaya firman Tuhan baik kesaksian akan hamba-Mu sharekan, mereka dapat tangkap, pahami dan mengerti, meneguhkan, menguatkan dan memotivasi mereka. Bahkan suara hamba-Mu bukan hanya berkumandang di ruangan ini, tapi menembus setiap dinding, tembok yang ada. Bahkan orang yang sedang ada di sekitar tempat ini dilawat oleh Tuhan. Mereka dijamu oleh Tuhan. Dan kami akan melihat suatu saat akan berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mengagungkan Tuhan. Mereka tersungkur menyembah dan memuliakan Engkau Bapa. Kami akan melihat bangsa-bangsa akan datang dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruhkan firman-Mu pada mulut lidah bibir hamba-Mu. Setiap kata yang keluar menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Bahkan Roh Kudus berperan untuk menerjemahkan bahasa hamba-Mu, sehingga sesulit apapun mereka dapat mengerti, pahami itu. Dan sungguh Tuhan, kemuliaan-Mu, keajaiban-Mu, kedahsyatan Engkau nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dapat kekuatan, yang ragu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang punya kesulitan, Tuhan akan membuka jalan dan Engkau menemukan jalan keluar itu, dan Engkau akan bersuka cita karena Tuhan. Setiap kekuatan roh yang bukan berasal daripada Engkau yang akan mengganggu konsentrasi kami, saat ini kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Orang percaya bersama katakan amin. 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 Silakan duduk. Salam aleichem besem hamasiyah. Salam. Saudara boleh jawab dengan waalaikum salam. Ya, ini salam orang Kristen yang sempurna. Ya, jadi kata shalom itu sebetulnya bukan milik orang Kristen, miliknya orang Yahudi. Dan Yahudi itu baru 0 sekian persen yang menjadi Kristen. Jadi kalau kita di border kita berkata shalom, maka orang Yahudi dengan penuh semangat dia jawab salam. Tatkala kita berkata salam besem hamasiyah, mereka memalingkan wajah. Dan mereka tahu salam itu syarat dengan makna. Ya, damai sejahtera, keselamatan. Ya, tapi keselamatan itu kita tahu, ya, kata besem itu di dalam nama hamasiyah Kristus. Jadi keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus Tuhan. Ya, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sebetulnya salamnya orang Kristen yang dipotong, karena masih ada lanjutnya warabina Yosua Hamasiyah. Jadi salam damai sejahtera bagi Anda, bagi saudara dari Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anda pasti menjawabnya Waalaikumsalam. Walaikum itu berarti wa itu dan alaikum itu saudara-saudara. Ya, jadi dan Allah juga memberkati saudara-saudara. Itu salamnya orang Kristen yang diambil oleh mereka. Ya, hanya karena kita tidak pernah belajar bahasa Arab, ya, jadi kita nggak pernah tahu. Nah, kalau saya membaca Alkitab, saya semakin diteguhkan iman saya, karena ternyata yang saya baca, ya dari kecil saya udah berapa kali khatam tamat, ya dikhatami, dipakai cincin, karena tamat Al-Quran pakai cincin 1 kali, ya tamat ditambahin lagi, ya udah berulang-ulang. Jadi tatkala saya baca Alkitab, ya iman saya sangat diteguhkan, terutama tentang salam. Dalam Matius 10 ayat yang 12-13, jikalau engkau masuk ke sebuah rumah, sampaikan salam kepada mereka. Jika salam itu diterima, maka salam itu akan turun atas mereka. Tetapi jika salam itu tidak diterima, maka salam itu akan kembali kepadamu. Ya, tapi dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11, ya, jikalau seseorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan engkau menerima dia di dalam rumahmu dan jangan menyampaikan salam kepada mereka. Sebab barang siapa menyampaikan salam, maka mereka akan menanggung perbuatan yang jahat. Nah, ajaran saya yang lama juga mengatakan begitu. Jadi kalau tidak seiman, jangan menyampaikan salam. Haram hukumnya. Ya.
itu ternyata ajaran kita sudah yang diambil juga oleh mereka. Ya, Saksi Yehova, Mormon, ya itu juga kalau ketemu orang Shalom. Ya, tapi kalau kita jawab menurut 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11, itu kita akan menanggung perbuatan yang jahat. Jadi kita harus tahu siapa orang itu kira-kira itu, sudah. Ya, hati-hati sudah. Nanti baca Matius 10 ayat 12-13, 2 Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Jelas ajarannya. Ya, saya tidak mau ikut-ikutan. Ya, nama saya mungkin sudah disebutkan. Ya, nama saya Edi Sabtoeda. Punya Edinya berbeda dengan yang lain karena ejaannya Echo Delta Hotel India Echo. Ya, Edhe. Ya, itu bahasa Sanskerta. Edi itu dalam bahasa Sanskerta itu hidup. Ya, Sabto itu 7, Weda kitab. Jadi kalau diterjemah secara bebas 7 kitab kehidupan. Ya, jadi nggak salah orang tua saya memberi nama itu. Nama dewasa saya, nama kecil disebutnya Tohari. Ya, itu seorang bangsawan dari Kabupaten Sumeneb. Karena keluarga kami keluarga bangsawan. Ya, ayah saya dari Sumeneb, ibu saya dari Pamekasan. Ya, saya lahir 15 km dari kota Bangkalan, yaitu Tanah Merah. Ya, orang Madura itu murah hati. Kalau panjang dikasih diskon, kalau pendek dikasih bonus. Ya, jadi kalau Tanah Merah disingkat aja Nah Merah gitu, sudah. Makanya kalau jalan-jalan kelamaan katanya lan jalan tak ya. Ya, jadi dipenggal lagi, kasih diskon. Ya, saya dulu tetangga Pak Daniel. Ya, tetangga inilah kelurahan. Ya, beliau di komplek elit, saya di perkampungan. Ya, nggak jauh sudah, ya paling perjalanan 10 menit begitu ya, kalau malam lancar 10 menit karena itu di belakang saya. Ya, puji Tuhan kita ketemu lagi di sini. Ya, saudara-saudara, 1 istri, 3 orang anak. Saya kalau tidur dengan 4 wanita. Sudah jangan mikir yang lain-lain karena yang 3 wanita itu anak saya. Walaupun sekarang sudah usia yang paling besar 29, tapi kadang masih pengen tidur sama saya. Ya, karena saya ini disebutnya jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Asal sudah jangan tafsirkan yang lain, karena ada yang lain lagi. Anak saya yang bungsu bilang, hati-hati loh Pak. Ya, harus ditegaskan sama orang karena jarum super ada arti lain. Ya, saya tahu maksudmu, jarang di rumah, suka perempuan. Itu bahaya sudah. Ya, itu perlu ditegaskan sekali sudah. Ya, karena kalau kita ngomong nggak jelas, ya nggak dijelaskan secara total, itu bisa salah paham. Ya, ada seorang pendeta, dia bilang kalau saya pulang kampung saya sering tidur sama istri orang lain dan sangat mesra. Dia selalu peluk saya, dia cium saya. Ya, dia lupa untuk menjelaskan siapa istri orang lain itu. Akhirnya dia dipecat. Dia ngomong, kenapa saya dipecat? Loh, Anda kan sudah ngomong di depan jemaat kalau Anda pulang kampung tidur sama istri orang lain. Loh, itu ibu saya. Ibu saya kan istri orang lain, istri bapak saya kan. Iya, pokoknya udah dipecat ya. Makanya hati-hati sudah kalau cerita-cerita begitu ya. Iya, makanya harus tuntas ya. Jadi 3 wanita anak saya sudah selesai semua. Kalau mau jadi menantu saya, anak saya cantik-cantik sudah. Syaratnya mudah, 500 ayat hafal, saya terima. Ya. Loh, saya serius saudara, saya nggak tanya Anda punya aset berapa banyak, enggak, sudah. Ya, pokoknya syaratnya cuma 500 ayat saja. Ya, pokoknya anak saya cantik semua sudah. Ya, sudah banyak orang yang coba-coba deket. Kamu tahu nggak syaratnya 500 ayat? Akhirnya mundur sudah. Ya, bisa nego lah gitu saudara. Nego maksudnya kamu boleh hafal. Ya, tadinya saya pikir nggak bisa ngapal gitu sudah. Nanti saya tanya Amsal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, Mazmur 37 ayat 1 sampai 8. Ya, oke lah, kalau susah saya kasih bisa nego, saya rubah. Nah, menghafal boleh gitu sudah. Karena yang yang paling nomor 1 itu udah 29. Yang bungsu bilang, itu loh
29 Pak, katanya. Ya kenapa? Ya gara-gara 500 ayat ya. Masalah 500 ayat. Iya. Saya bilang ya kalau ada yang naksir kan boleh datang nanti, boleh nego lah gitu sudah. Ya. Pengen juga sih Pak Daniel gendong cucu gitu sudah. Ya kadang kalau ngeliat, waduh, saya gelisah juga kalau malam pengen gendong cucu. Ya saudara-saudara, istri saya seorang hamba Tuhan juga, dia sebagai gembala, saya penginjilan, saya ditemani sama Pak Freddy Sania. Ya boleh berdiri Pak, wajahnya dikenal. Sama murid saya yang terkecil, Linggar, boleh berdiri. Ya, biar ke sana. Ya. Karena kamu bekas anak yang hilang. Kalau ditemukan saudaramu di sini, ya. Ini memang yang terkecil sudah ada, sebetulnya sudah pulang kampung. Tadinya ada temannya di rumah. Ya, jadi ini kesayangan bagi kakak-kakaknya yang lain sudah. Ya, jadi tidur juga pun sama saya. Ya, biasanya sama anak saya nomor 1. Kalau tidur sama anak saya nomor 1, dia cium kaki anak saya, pegang erat. Ya, kalau tidur sama saya sebelum tidur pasti dia pukul kaki saya dulu. Ya, sampai saya udah tidur baru dia berangkat tidur. Ya, luar biasa ini. Calonnya jadi asisten. Jadi kalau saya kecapean di jalan bisa pijit. Begitu ingat ya. Wah, setia ini sudah. Ya, ngekor terus ini. Ya. Tatkala orang tuanya saya baptis 2 tahun yang lalu, dia menangis, dia nggak menerima itu. Ya, setelah 1 tahun kemudian dia mulai bertanya kepada istri saya, Bunda, saya ini Islam atau Kristen? Ya tanya sendiri, ya kamu Islam atau Kristen? Ya kalau Islam saya udah nggak pernah sholat, kalau Kristen saya belum dibaptis, katanya. Terus maunya ya dibaptis lah supaya saya jadi orang Kristen. Ya kita baptis. Ya, jadi saya orang tuanya tidak sekolahkan dia. Ya, jadi saya mengajar membaca dia, yang diajar baca Alkitab. Jadi kita pakai Alkitab untuk baca dia. Jam 4 pagi sudah bangun, dia baca, ya berdoa. Kemudian saya sedang mau ajar bahasa Arab, ya sama bahasa Yunani. Saya sekalipun mungkin nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau dia menguasai beberapa bahasa, dia akan menjadi orang luar biasa. Amin. Ya, dia akan sanggup berapologetika karena hari-hari dia dengar firman. Juga dia selalu belajar bahasa aslinya. Ya, saya akan ajar juga bahasa Ibrani supaya dia muncul walaupun nggak sekolah tinggi, nggak punya titel. Ya termasuk saya pun tidak punya titel sudah. Tapi saya mengajar di Pascasarjana, saya ngajar di TNI dan Polri. Ya, saya ngajar TNI dan Polri itu paling rendah murid saya itu kompol, ya mayor. Di TNI juga demikian sudah. Padahal saya tidak punya titel, ya karena kita perlu banyak belajar. Ya ada bahasa bangku karena kita banyak belajar mendengar. Ada bahasa baku karena kita banyak bergaul. Ada bahasa buku karena kita banyak baca. Ya simpel aja sudah. Kalau kita menguasai 3 bahasa ini kita pasti banyak sahabat sudah. Ya baik saudara. Saya dikasih waktu berapa Pak Daniel? Bapak, jangan begini loh, ya jangan begini Pak, pantang buat saya, ya nggak ada rem nanti, ya saya bisa khotbah dari pagi sampai jam 12 malam, loh sungguh, ya selama 1 minggu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam saya mengajar, ya tadi saya cerita sama Pak Daniel. Kita ke Halmahera 13 hari, selesai jam 12 malam, kita masih ngobrol-ngobrol, jam 1:30 kita baru sandaran, jam 3 sudah jalan ke tempat lain, jam 8 pagi sampai, bicara lagi sampai malam. Ya, Tuhan kasih kekuatan ekstra sama kita. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 26 ayat 22. Saya ini mohon maaf kalau saya jalan-jalan, ya karena saya ini kalau khotbah nggak pernah pakai mimbar, ya karena kalau khotbah di gereja pun saya ada di belakang sana. Jadi kalau ada yang nunduk saya pegang telinganya.
Ya bukan dijawab, cuman saya mau bilang barang siapa bertelinga hendaklah ia. Ya. Ini sedang fokus lihat tadi saya. Yang sebelah sana nggak dengar suara, fokus di sana. Tapi kelihatannya kurang fokus di sana. Iya, kalau saya tes, kelihatannya fokusnya cuma 2% di sana. Ya, oke, coba buat begini sudah. Yang di sini boleh ikut. Sudah siap begini? Mari kita taruh dagu kita. Gak fokus. Kalau dagu ini di sini. Ya. Kalau di sini jidat. Bangun tidur badannya. Ya sudah sadar ya. Oke. Kisah Rasul 26 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 23. Tetapi oleh karena pertolongan Allah aku boleh hidup sampai sekarang, supaya memberikan kesaksian kepada orang kecil dan orang besar. Dan apa yang aku beritakan tidak lain pernah diberitakan oleh para nabi dan oleh Musa. Amin. Jadi oleh karena pertolongan Allah, aku dan saudara boleh hidup sampai sekarang. Ya. Tapi ayat ini sangat berkesan buat saya, saudara. Ya. Saya tahun 84 menjadi target misterius. Ya, termasuk DPO. Tapi saya masuk penjara. Saya bawa sedikit ya Pak Freddy. Izin ya, karena ada sangkutnya. Jadi tahun 83 saya masuk penjara, 83 akhir. Ya, 84 itu mulai muncul misterius. Saya termasuk DPO. Tahun 83 itu ada sapu jagat namanya, yang punya senjata api, sikat habis. Iya, senjata api mainan saya itu sudah. Saya koleksi senjata api. Karena itulah cara saya, bukan hanya untuk membela diri, tapi cara yang paling baik untuk menghabisi nyawa, baik nyawa binatang maupun nyawa orang. Ya. Nah kalau saya saksikan ini, saya bukan bangga dengan latar belakang hidup saya, tapi saya terlampau bangga punya Yesus yang merubah saya dan saudara, yang mempertemukan saya dan saudara. Amin. Nah, tahun 83 akhir saya ketangkap, saya masuk penjara. Pak Freddy jadi buron. Ya, kasus saya sama, sudah. Bukan sama-sama melakukan, tapi kasusnya itu sama. Dalam arti begini sudah. Ya, kita melakukan kejahatan, bukan merampok, bukan mencuri, bukan berzina, bukan maling. Ya, tapi kasusnya menghilangkan nyawa orang. Ya, karena kita punya naluri ini sudah. Ya, jadi orang membunuh itu ada 3 hal. Membunuh karena membela diri, ya. Orang membunuh karena membela diri sudah. Ya, yang kedua orang membunuh karena pekerjaan. Jadi kalau tentara, polisi membunuh itu karena pekerjaan. Yang ketiga orang membunuh itu karena naluri. Naluri seorang pembunuh. Jadi kalau naluri itu biasanya nggak banyak bicara sudah. Ya, nggak banyak bicara, pokoknya tahunya habis sajalah riwayatnya. Ya, buka mulut. Gimana cara menghilangkan barang bukti. Itu yang paling penting sudah. Ya, kalau udah dihilangkan barang bukti, nanti sidang kan ketok palu, tidak terbukti. Ya, saya lakukan itu sudah. Ya, jadi berulang-ulang sebetulnya. Ya, demikian juga yang terjadi oleh Pak Freddy, berulang-ulang. Tapi tahun 93 ya, 93 baru ketangkap dan terbongkar semua. Ya, akhirnya sekolah di Nusa Kambangan terakhir. Jadi saya ketemu Pak Freddy itu di Nusa Kambangan yang terakhir. Jadi kalau saudara nggak asing sama John Kay ya. Ya, jadi Pak Freddy ini andalan daripada John Kay. Tapi bukan terima bagian juga dari hasil itu, sudah uang haram. Jadi karena kesetiakawanannya tinggi gitu sudah. Pokoknya kalau ada apa-apa JK pasti udah yang dicari yang satu ini sudah. Ya, untung aja puji Tuhan. Ya, beliau sudah berubah dan kasus yang terakhir beliau ada di Dubai sama saya. Ya, kok menyendiri terus ini pegang. Akhirnya anak saya teriak, "Pak,
Om John kena tembak. Hah? Saya Red, iya, nyari saya terus katanya. Iya, kemarin juga kita baru pulang dari Nusa Kambangan, ya jenguk beliau tapi nggak bisa ketemu karena beliau dalam pengasingan. Jadi satu LP yang mestinya dihuni dengan minimal 500 orang, ini hanya dihuni 1 orang saja. Ya, sama John K. Yang jaga 54 orang. Mungkin ini peristiwa yang belum pernah terjadi. Ya. Puji Tuhan, sebetulnya beliau sudah janji akan melayani, ya, akan sama-sama kita. Saya udah berulang sana, kita udah tumpang tangan, udah tumbang, dia bilang merasakan ada sesuatu yang keluar. Dan ini kalau mau lihat preman yang sejati, ya beliau itu sudah, karena di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Ya, kalau Hercules kan ada jenderalnya sudah. Nah, ini memang seorang yang punya naluri pembunuh. Jadi biasanya lebih cocok jalan itu sudah. Ya kalau saya jalan sama Bung Freddy ya lebih cocok gitu. Saya nasihati. Ya, untung sudah sama-sama diperbarui, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau enggak, mungkin ya nyusul John K juga sudah. Iya. Jadi kalau ada orang yang macam-macam selalu nasihatin saya. Pak, apa? Tenang. Iya. Ya, untuk aja punya penasihat sudah, padahal ya sebetulnya sama sudah. Jadi ada yang ngerem-ngerem sudah. Karena kan jaga saya itu sudah. Ya sudah melayani, sudah naik mimbar, jadi jangan sampai saya marah. Ya, kalau marah kan mungkin nggak tinggal diam juga yang satu. Ya. Ya, jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, kita bukan hanya sebagai membunuh saja sudah, tapi ya kalau orang bilang sadis lah gitu sudah. Ya. Pokoknya kalau nggak dimutilasi kurang puas itu sudah. Ya kalau kita nggak nyicipin darahnya asin atau manis, nggak puas juga gitu saudara. Karena memang nalurinya naluri pembunuh. Ya, saya sebetulnya kalau nggak minta suruh bersaksi nggak bersaksi saya, karena represent ya kasih kesaksian lah gitu sudah. Sebetulnya saya lebih suka bersaksi tentang siapa Yesus. Ya, ketemu di mana saja, kapan saja, di pondok pesantren pun saya tidak peduli. Saya akan saksikan siapa Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, secara singkat waktu terakhir tahun 84 saya ditangkap. Ya, saya mutilasi, ada tentara. Ya, saya divonis 6 tahun. Buat saya 6 tahun itu murah. Ya, karena ada 3 pasal yang menjerat saya. Undang-Undang nomor 9. Ya, Undang-Undang nomor 12 itu sudah lumayan itu penggunaan senjata api dan narkotika, sama undang-undang sama pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi kalau 6 tahun itu sangat murah. Senjata api ada 8 butir peluru, 1 peluru 8 bulan. Jadi kalau 8 sudah berapa? Tinggal kali aja 1, 3 bulan 1 peluru. Jadi kalau 8 berarti 24 bulan, 2 tahun. Untuk peluru saja. Untuk senjatanya kalau 3 tahun itu sudah murah. Jadi itu 6 tahun sudah murah sekali sudah. Ya, kita udah bayar hakim, polisi, jaksa. Ya, bagaimana caranya? Ya, supaya tidak terjerat. Ya, tapi vonis tetap 6 tahun sudah. Ya, itu cara Tuhan. Menurut saya setelah saya tahu semuanya itu cara Tuhan. Kalau saya bebas, saya langsung didor misterius. Ya, dan saya jalani itu saudara. Ya, jadi saya ajukan banding. Tetap main, saya nggak sadar sudah, pokoknya main. Gimana caranya saya bisa segera bebas? Ya, banding 3 bulan, banding saya turun. Jadi sebelum banding turun itu sudah saya berdoa. Saya mendengar firman Tuhan entah di mana dan kapan. Ya, itu firman seorang hamba Tuhan berkhotbah entah di mana kapan itu saudara. Itulah nubuatan Yesaya dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang sudah keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan akan berhasil apa yang aku suruhkan. Jadi jangan pernah kita kecewa tatkala kita menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang, kita menginjili, kelihatannya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya, Tuhan punya cara. Ya. Dalam ayat 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kita percaya itu saudara. Karena saya sudah menyaksikan beberapa hal itu sudah.
termasuk adik saya mau bunuh saya, ya. Tahun 87 saya layani, ya, dia mau bunuh saya, kalungkan celurit. 3 tahun kemudian dia bertekuk lutut menerima Yesus. Ya. Ayah saya sudah menolak saya pun akhirnya juga terima Yesus. Dalam usia 94 ayah saya terima Yesus, dan saya 12 saudara semuanya udah terima Tuhan. Ya. Tapi saya, adik saya yang satu, yang 3 di bawah saya, itu kembali karena dia menikah secara Muslim, dia kembali lagi. Tapi ternyata Tuhan kembali. Ya, akhir tahun saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini nggak lama lagi kelihatannya Tuhan gitu. Ya, Engkau kan sudah katakan bahwa tidak ada rencana yang gagal. Saya hanya minta adik saya, ya, supaya mereka diselamatkan. Ya, bawa kembali. Ya, dia tersesat. Puji Tuhan, akhir tahun adik saya datang. Ya, sekarang ikut saya lagi, sudah. Ya, dia sementara ini tinggalkan istrinya, dan istrinya udah pasrah aja, pokoknya udahlah, daripada dia hidup nggak benar, sudah ikut Mas aja katanya. Ya, puji Tuhan, sekarang dia sedang pemulihan ini, sudah. Ya, sedang pemulihan, dia sudah aktif ke gereja, aktif berdoa. Jadi itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Nah, saudara-saudara, tatkala saya urus banding saya, ya, saya dengar firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Ya, di sana, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, hamba Tuhan itu berkata, asal kamu percaya saja sama Yesus, pasti Yesus tolong. Amin. Ya, muncul iman, sudah saya. Ya, saya serius memperhatikan itu, sudah. Ya, dan akhirnya, saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kata Pak Pendeta, kalau saya percaya Engkau, pasti Engkau tolong saya. Ya, tolong kurangin hukuman saya, Tuhan. Ya, saya berdoa, kurangi hukuman saya, Tuhan. Ya, wah, yakin, saudara. Kalau kita percaya, yakin ditolong. Iya, yakin kita sudah ditolong. Ternyata, saudara, waktu banding saya turun, ya, saya terima hukuman saya naik jadi 9 tahun. Saya bilang, Yesus, Alkitab, pendeta, orang Kristen, kalau dikatakan Yesus mengasihi saya, Yesus mau angkat beban, omong kosong. Saya kembali sholat, sudah. Sholat tahajud. Jadi waktu saya sholat, saya dengar suara. Saya mendengar suara Tuhan secara audible. Saya tahu setelah saya menjadi Kristen itu namanya mendengar suara Tuhan secara audible. Ya, setelah saya ikut Yesus, ya, saya dengar. Nah, jadi waktu 6 tahun jadi 9 tahun, ya, saya dengar suara 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, sudah. Logikanya apa? Ya, saya mau kurang ajar juga ini, ya. 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, kurang ajar. Kalau 6 tahun jadi 4 tahun mengucap syukur, super wajar. Amin. Iya, nggak bisa. Itu sudah aneh. Firman Tuhan yang orang Kristen aneh, sudah. Ya, apakah Anda siap kalau Anda sakit didoakan, habis didoakan langsung nafasnya udah mengucap syukur aja lah gitu. Kalau nggak keluarga, tadi waktu belum Pak Pendeta doakan lancar, tapi pendeta habis doakan kok langsung nafasnya enak aja ngomong, pergi. Paling begitu, saudara. Ya, pertanyaannya apa sih mengucap syukur itu, saudara? Ya, 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur, sakit didoakan, cengep-cengep kok malah mengucap syukur lagi. Mana mungkin, saudara? Dalam segala hal lagi. Gagal Anda mengucap syukur bisa? Sulit, saudara. Mari kita buka Ibrani 13 ayat yang ke-15.
Apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi dalam situasi kondisi keadaan apapun, mari kita tetap memuliakan namanya. Karena Allah tidak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang melihat depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Kita baca Ibrani 13 ayat 15. Supaya nanti kalau kita memang masuk ke situasi yang semacam itu, super kita bisa lakukan. Kita percaya Engkau punya rencana, bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang melihat di depan penuh harapan. Yakin itu, saudara? Ya, kita baca 2-3. Sebab itu ya, jadi dalam situasi kondisi keadaan apapun, mari kita tetap memuliakan namanya. Amin. Mengucap syukur, buat terima kasih Tuhan, saya terima kasih Tuhan, bukan itu, saudara. Ya, orang akan ketawa, tetap memuliakan namanya. Ya, saya percaya nanti kita akan melihat, ternyata dahsyat Tuhan itu loh. Ya, kita akan tahu keajaiban Tuhan. Jadi waktu sakit pun kita mengucap syukur, muliakan namanya. Karena melalui sakit penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Ya, yakin itu, sudah. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan, di tempat tidurnya pun akan dipulihkan sama sekali dari sakitnya. Ya, Mazmur 41 ayat 4 dikatakan, Tuhan membantu di ranjangnya waktu sakit, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Mau nggak? Kan di ranjang merasakan kesakitan daripada yang kita teriak, aduh sakit. Ya lebih baik kita memuji Tuhan aja lah. Ya, sama kok energi keluar. Ya, tapi bedanya waktu kita berkeluh kesah, ya kita tidak berharap kepada Tuhan. Tapi waktu kita memuji Tuhan, kita berharap kepada Tuhan untuk menyamai kita. Saya percaya Tuhan akan jamah kita. Ya, saya sudah ngalamin semuanya, sudah. Saya pernah gagal ginjal. Seminggu 2 kali cuci darah. Tahun 88. Tapi sampai hari ini saya masih bisa berdiri. Saya tidak cuci darah lagi, sudah. Tuhan gantikan ginjal baru. Ada yang mau kirim saya ke Cungkok sana, sudah. Ada yang mau biayai. Saya pikir kalau cakok ginjal nanti ada yang nagih. Mengerikan juga itu, sudah. Ya, ajaib Tuhan, sudah. Ya, saya pernah stroke, Tuhan juga sembuhkan saya. Ya, 2015 saya tuli total, sudah. Ya, saya udah putus asa. Ternyata Tuhan mau bicara sama saya. Kata, kamu harus dengar banyak. Aku bicara. Yang dengar dunia. Ya, ternyata dokter yang hebat-hebat di Jakarta sudah angkat tangan semuanya, sudah. Ya, memang dokter harus angkat tangan. Yang perlu turun tangan, Tuhan. Sampai saya mau dibawa ke Jerman, sudah. Gak punya duit, tapi udah, gak usah pikir, enggak. Udahlah, saya pasrah aja. Ya, tapi Tuhan jamah. Sekarang boleh tes telinga saya, sudah. Saya dengar suara, ya, sudah menyanyi, saya dengar sudah bicara, sudah dipulihkan secara total. Selama 4 bulan 20 hari, saya tidak mendengar suara. Ajaib Tuhan. Makanya saya mau balas apa sama Tuhan? Kekayaan? Ya. Saya sadar, saudara, kalau saya boleh hidup sampai sekarang itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Saya sadar, bukan kamu yang memilih aku. Yesus bukan pilihan kita, tapi kita ini pilihan Yesus. Jangan diputar balik, saudara. Yohanes 19 ayat 16. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, yang ku kehendaki supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Saya sadar itu, saudara. Makanya saya harus keluar zona nyaman. Ya, Pak Freddy boleh mungkin flash di sini, boleh. Ya. Bukan arogan, bukan sombong, saudara. Saya keluar masuk pondok pesantren, saudara. Ya. Saya bikin Natal pun bukan perayaan Natal, tapi pemberitaan Natal. Ya. Saya di pondok pesantren. Salah satu kiai yang saya baptis sekarang ada di penjara. Ya, saudara buka Saifuddin Ibrahim, itu murid saya. 7 tahun saya muridkan, tapi saya gagal. Kenapa? Saya nggak bisa membuat dia lemah lembut. Ya, jadi karakter ini yang paling penting, saudara. Pembentukan karakter building ini penting sekali. Ya, saya bilang nggak usah paksa orang.
Kalau pemberitaan itu disertai kuasa, saya percaya, nggak usah ditarik-tarik, nggak usah didorong-dorong, pasti orang maju sendiri. Amin. Iya, dia tahu. Kalau kamu nggak jadi Kristen, awas ya, wah ini salah. Kalau kamu nggak terima Yesus, masuk neraka. Wah ini salah. Beritakan aja firman. Ya, saya percaya kalau itu memang ada pernyataan Roh Kudus, ya orang akan datang sama kita. Karena penginjilan itu memberitakan kabar baik. Kabar baik jangan membuat orang marah, membuat orang tertawa, tersenyum. Oke, sambil dipersiapkan Madura, ya, saya masuk Madura sana bukan karena saya orang Madura, ya. Yunus itu orang dari Niniwe, dia lari sudah, karena dia kepahitan karena keluarganya itu dibunuh di sana. Orang-orang sana kanibal. Akhirnya Yunus lari dan Yunus panggil untuk supaya orang Niniwe berdamai kembali dengan Tuhan. Ya, saya sadar sudah Tuhan panggil saya untuk kembali ke sana. Saya datang ke sana, tapi sayang itu sudah gereja selalu ekspos itu sudah. Itu sudah satu desa terima Tuhan sudah pergi ke gereja. Jadi bukan salah saya karena gereja-gereja mulai ekspos, akhirnya mereka berhenti. Ya, geser. Ini di pondok-pondok pesantren saya berdoa buat mereka. Geser. Terus ini ustadz-ustadznya minta doakan. Saya nggak maksa mereka, sudah. Ya, karena mereka melihat keajaiban Tuhan, mereka minta didoakan. Geser. Terus, ya, terus. Ini ustadznya sudah, ya. Jangan cepat. Stop. Ini waktu saya mulai menantang mereka. Ya, karena mereka tanya begini, "Loh, kalau saya mau jadi orang Kristen gimana, Pak?" Oh, gampang. Saya gampang itu. Dengerin saya dulu. Ini. Ya, geser. Saya mulai tantang dia sebentar kembali. Jadi waktu dia sudah ngomong, "Iya, Pak. Kalau dengar cerita Bapak, saya tertarik sekali, Pak. Jadi bagaimana caranya?" Saya bilang, "Anda berdiri, nanti saya berdoa dan ikuti doa saya." Ya, oke. Berdiri, saya baru angkat tangan, geser. "Loh, langsung pengsan," katanya. "Baru begini langsung kelepok pengsan. Pakai tenaga dalam apa, Pak?" Aduh, sakti sampean katanya. Belum tahu sampean pakai Roh Kudus. "Loh, apa itu Roh Kudus?" katanya. Ya, geser lagi. Geser, wakilnya ini sudah. Saya baru angkat tangan, geser. "Guru, luar biasa sampean, Pak," katanya. "Badannya kecil tapi sakti," katanya. Geser. Ya, terus ini ustadznya kalau sudah pada kelepek begini gimana, Pak, katanya. Ya, akhirnya satu desa sudah, karena ini ustadznya 19 tahun di Saudi Arabia sana sudah. Ya, dia terima Tuhan. Ya, saudara bersyukur ada para penginjil yang masuk. Saya tidak nakut-nakutin saudara. Ya. Dan kita ini sama di hadapan Tuhan, anak-anak Allah. Tidak ada perbedaan suku. Tapi di luar sana masih membedakan. Ya. Maaf ya, saudara. Saya harus ngomong. Pokoknya orang Chinese entah Kristen atau bukan, pokoknya itu yang dikatakan kata itu yang membiayai kristenisasi. Mau Kristen atau bukan, pokoknya kalau orang Chinese itu pasti orang tuduhannya ke sana gitu, sudah menjadi target gitu, sudah. Ya jangan parang tanggung, sudah. Ada penginjil support aja, sudah. Ya. Karena kalau mereka bertobat, jadi aman kan kita. Aman nggak? Aman gitu, saudara. Ya, harusnya begitu. Saya tidak akan pernah meminta kepada saudara. Ya, karena kalau Anda memberi saya, itu bukan urusan Anda dengan saya, urusan Anda sama Tuhan. Ya, jangan kita memberi karena diminta. Nggak ada nilai. Sebesar apapun pemberian Anda, kalau Anda diminta memberinya, itu tidak ada nilai. Sekecil apapun Anda memberi, tanpa diminta, itu nilai besar di hadapan Tuhan. Ya, belajar itu, sudah. Jangan memberi karena diminta. Ayo, kita bangun ini, sumbangan ini, sudah. Nah, memang Anda berdoa tergerak sesuatu, berikan lagi. Mungkin nggak dinilai, wah kecil banget, nggak apa-apa. Tapi Anda menerima upaya yang besar dari Tuhan. Ya, saudara-saudara,
geser, ya. Jadi saya masuk ke sana sudah geser terus, geser terus, right? Ya, terus, ya, sampai ke musola. Ini Pak Daniel tadi tanya, apakah santet itu ada? Ini orang kena santet, perutnya kembung. Tapi bagi orang Kristen tidak akan ada yang mempan. Amin. Bilangan 23 boleh dibaca. Tenungan, mantra tenungan tidak ada yang mempan bagi Israel. Ya, kita ini orang pilihan Tuhan. Israel itu terdiri dari dua kata. Isra itu artinya diangkat, El itu Elohim. Jadi kita ini orang yang diangkat oleh Allah, bukan yang Israel di sana loh, sudah. Kalau menurut Roma 11, Israel tersandung bangsa-bangsa lain yang terpilih. Menurut 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani bangsa yang kudus. Jadi Israel itu kita, sudah. Ya, nanti itulah pengenapan janji firman yang terdahulu menjadi kemudian yang terkemudian menjadi terdahulu. Kita udah menjadi terdahulu ini, sudah. Ya. Tadinya kita belakangan, sekarang jadi di depan. Mestinya Israel sana, sudah. Ya, jadi jangan keliru, saudara. Ya, kita ini yang paling depan sekarang, sudah. Ya, karena dia tersandung, karena tegar tengkuk. Kita dipanggil nurut sama Tuhan, jadi kita di depan, dia di belakang. Ya, kita baca. Bilangan 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Walaupun yang akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Dijadikan dia Tuhan Allah. Iya. Tuhan izinkan itu, nanti orang akhirnya, waduh, nggak mempan dia. Ya. Jadi kalau dalam usaha pekerjaan Anda diganggu pun Anda nggak usah takut. Ya, jangan Tuhan kok kenapa begini? Nah, Tuhan izinkan kok. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu ayat 1 sampai 6 enak kedengarannya. Tapi ayat 7 nggak enak. Ya, setelah ayat 7 dilewati, baru ayat 8 sampai ayat 14 wah enak semua, sudah lebih dahsyat. Ya. Orang jangan kerja keras, sudah. Jangan ngoyo, istilahnya bekerja tanpa ada batas. Ya, dalam Amsal 23 ayat 4, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Wah, ini salah ini firman nih. Gitu loh. Mau kaya ya mesti kerja keras. Enggak. Alkitab bilang jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Waduh, keliru ini. Enggak keliru, saudara. Ya, karena dalam Amsal 10 ayat 20, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Ya. Sehebat apapun kita kerja, kalau kita masih berdoa dan berdosa terus, nggak akan berhasil. Sesederhana apapun kalau kita hidup benar, ya, berkat itu akan datang. Dalam Ulangan 28 ayat yang pertama kedua bilang begini, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Hidup kita diangkat loh sama Tuhan. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu. Pernah nggak Anda bayangkan, berkat yang datangin kita bukan kita yang nyariin dia, saudara. Berkat yang nyariin kita. Apabila engkau tetap mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Jadi nggak usah khawatir kalau engkau dimutasi ke sana, nggak usah takut. Berkat juga ada di sana, mungkin lebih dahsyat di sana. Jangan bilang, wah, hidupku madesu. Betul, hidupmu madesu. Ya, madesu apa itu? Kalau orang dunia bilang masa depan suram, tapi orang percaya madesu itu masa depan sukacita. Amin. Iya. Orang Kristen udah diajar cerdik, cerdas, pintar. Ya, kalau orang bilang lu Kristen ya kafir, haleluya, puji Tuhan. Tuh, orang Kristen dibilang kafir, puji Tuhan, haleluya. Iya. Karena menurut kamu kan kafir itu menyembunyikan kebenaran. Kalau saya kafir itu artinya kaya firman. Jadi gak usah marah gitu, saudara. Orang Kristen harus sembunyikan kemarahan kan itu. Jadi menghibur diri, enggak juga gitu, saudara. Iya, supaya kita jangan marah, jadi hibur. Ya. Ayat yang keempat, diberkati
kandunganmu, ya, lembu sapimu, yakni kandungan kambing dombamu. Diberkati bakul dan tempat adonanmu. Ayat yang kelima, diberkati tatkala engkau masuk, diberkati tatkala engkau keluar. Ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuh-musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Wah, kaget ini. Tuhan kok begini nih Tuhan? Enggak usah takut. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka maju, bertujuh jalan mereka lari. Artinya boleh orang bersepakat untuk memfitnah kita. Kata Tuhan, gak apa-apa, nah, tenang aja, jangan takut. Ulangan 31 ayat 6 bilang, jangan takut, sebab aku yang di depanmu. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Ayat yang ke-8. Gak percaya sama Tuhan, dia gak usah takut, aku di depanmu. Aku tidak pernah tinggalkan engkau dan membiarkan engkau. Ya, nanti kalau dia sudah gagal, baru ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke lumbungmu dan tempat usahamu. Sampai ke sana dahsyat, saudara. Ya, amin. Jadi nggak usah takut dengan ancaman siapapun, saudara. Saya ini menjadi target teroris, tapi teroris pun waktu ketemu saya ampuni, diselamatkan. Ya, nanti boleh saya ajak ke sini. Dia kalau hari Minggu diam-diam pergi ke gereja. Zamannya si Asari sama Nurdin Top, dia termasuk orang yang dicari karena dia salah satu praktik bom Bali. Ya, ketemu saya, istrinya saya baptis, dia lari ke Mindanao, jalur 15, Mindanao Jakarta. Jadi waktu dia dikepung, saya datang ke Manado, saya juga dikepung, saya mau ditangkap. Saya langsung ngomong sama Satgas 88, izin, saya udah lapor sama Kadensus 88, jangan sentuh orang ini. Saya bilang sama Pak Korismir waktu itu, bilang izin jenderal, teroris jangan dihukum, tapi dibina. Kalau tidak bisa dibina, jenderal lanjutkan, izin, petunjuk, dibinasakan. Jadi kalau saudara-saudara nggak bisa dibina oleh hamba Tuhan, ya maaf bicara. Nanti Tuhan melanjutkan itu. Ya. Aman saudara, sekarang dia pergi ke gereja. Ya, memang nggak berani saudara, dia resiko. Tapi dia sudah tidak menjadi musuh, sudah aman saudara. Jadi nggak buat rakit bom lagi saudara. Ya, nanti kalau selesai ini boleh saya telepon. Pasti bahasa Arabnya keluar semua saudara. Ya, tapi aman saudara. Jenggotnya habis, minggu dia bilang, saudaraku, aku dengar khotbahnya ini tadi katanya, isinya begini-begini. Ada yang kurang saya pahami, saya jelaskan sama saya udah aman. Dia sudah baca Alkitab sudah. Tapi Alkitabnya dalam bahasa Arab. Sudah 4.000 Alkitab bahasa Arab. Kalau pesen di toko buku Immanuel itu 400.000 satunya. Tapi kan kita cabrik dan tulis seperti merpati. Cetak sendiri cuma 35.000. Udah baca sudah. Ya, nanti kalau saya telepon coba suruh baca Matius 5 sampai Matius 7. Udah hafal itu sudah. Saya bilang, Ustadz, Alkitab itu bukan untuk dihafal, untuk dibaca, didengar, dan dilakukan. Berbahagia orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukannya. Ya, jadi bukan dihafal aja gitu. Ya pelan-pelan katanya. Ya, saudara-saudara boleh digeser untuk ini apa namanya, Lahat. Ya, di Lahat itu ada 200 kakak, 400 kakak sudah terima Tuhan. Kalau di sini ada yang mau jadi gembala di sana, ya saya support. Terserah Anda mau dibawa gereja mana, mau dibawa gereja sini silahkan. Ya, saya akan support. Ya, saya pernah kirim 2 orang, nggak bertahan sudah. 1 tahun nggak bertahan mereka berdua. Kalau di sini ada yang mau bayar harga, ke sana. Ya, orangnya berkerudung tapi saya udah baptis semua. Ya, itu asal bajing loncat sana. Makanya bajing loncat berkurang bukan karena takut polisi, karena udah takut akan Tuhan mereka. Ya. Jadi kabar baik itu akan merubah orang, saudara. Ya.
orang itu berubah aman gitu sudah. Ya, saya berubah jadi aman. Ya, kalau dulu kan anak buah saya bilang kalau ya kerjaan debt collector lah. Saya tanya, bos pengen apa bos? Kalau mau tangan tak kasih tangan bos. Telinga saya kasih telinga. Pokoknya tinggal hitung aja. Kalau nggak dipenuhi, istilah orang dalam itu ngembet. Gua embet loh. Ya, udah takut sudah. Ya. Pada Daniel saya tawarin kalau soal kesaksian yang serem-serem sih anak-anak kita banyak. Yang kasus penembakan Nasarudin itu juga kita sedang muridkan. Udah bebas orangnya, udah bebas semua. Ya, dia dengar kesaksian Pak Brady ini orangnya pendiam, nggak pernah cari popularitas, itu sudah diam. Padahal kalau mau ketok pintunya Tommy Winata, Tommy Soeharto dapat duit, beliau nggak mau sudah. Karena Tommy Soeharto utang budi juga sama beliau. Ya, Bob Hasan, Andi Darussalam, ini kesayangannya Yoris. Ya, kalau pendekar-pendekar di Jakarta kumpul di rumahnya Yoris, yang dipeluk cuma beliau sudah. Nih, orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Yang lain mungkin mau cemburu juga nggak berani gitu sudah. Karena yang satu ini secara diam-diam 9 orang sudah bagorok semua, sudah di dalam penjara. Sudah mau tidur, tiba-tiba nyerang semua. Hanya luka sedikit-sedikit, yang 9 itu merayap semua. Ya, akhirnya pegawai bilang, sini, tuh ditantangin 1 lawan 5. Karena 9 aja sudah kalang kabut sudah, apalagi 1 lawan 5 itu sudah. Tapi itu orangnya nggak pernah cari popularitas. Pokoknya saya izin aja lah, itu sudah saya tahu. Ya, gimana keadaannya. Ya, divonis terakhir 20 tahun, dijalani 11 tahun 30 hari. Ya, saya jamin. Ya, itu risiko saya jamin. Ya, karena mau berubah, karena berjumpa dengan Tuhan di dalam penjara, saya bimbinglah beliau gitu sudah. Ya, saya yang menikahkan juga. Ya, istrinya latar belakang Muslim. Jadi waktu beliau menikah itu seperti acara apa kira-kira? Ya, yang datang orang berkerudung di gereja penuh, kemudian sama hitam-hitam, ya hitam-hitam karena di pinggangnya semua senjata laras pendek maupun panjang gitu sudah. Karena ada John Kay sama anak buahnya begitu banyak, orang sana bilang ini pesta apa ini gitu, apa kematian. Iya, ya luar biasa. Tapi ya saya puji Tuhan lah, orangnya rendah hati, jadi kebaktiannya. Kalau Anda pas pagi misalnya Anda ikut sore di sini, pagi ada di Proyek Senen, itu ada ibadah di tengah pasar. Ya, hanya ditutup kain sebatas 1 meter. Di tengah-tengah pasar loh. Sudah mungkin di seluruh dunia hanya 1 tempat itu. Ya, ada ibadah di tengah pasar. Ya, jadi beliau pilih di sana. Karena apa? Preman-preman Senen itu kalau beliau udah bawa Alkitab gini, Alkitab bukan dimasukkan ke tas sudah. Tadi ada tasnya, tetap dikeluarin dari tes sudah. Ya, lebih suka nenteng Alkitab gini. Kalau kita kadang kan malu sudah, ya bungkus koran. Iya, beliau udah, saya lihat bener kan, wah, nenteng aja begitu. Makanya preman-preman sana, tuh, mau kemana itu? Lihat, ada ibadah itu. Bung, ingat nggak Bung? 52 Bung kan? Saudara mungkin nggak tahu itu bahasa sana saya. Artinya makan 5 cuma bayar 2 gitu. Iya, luar biasa kan sudah. Saya luar biasa melihat perubahannya, luar biasa gitu sudah. Wah, berubah dia gitu sudah. Ya, akhirnya bisa kasih nasihat nanti sebelum narik sini dulu. Ya, sebelum bekerja sini dulu. Kerjanya nyopet, kalau di situ dulu kan bertobat kan sudah. Iya. Luar biasa, sederhana aja kan sebetulnya sudah. Ya, beliau murni sudah. Ya, udah berani tinggalkan itu, melayani Tuhan dengan penginjilan sama saya ke desa-desa sudah. Ya, kan ke penjara-penjara. Jadi pelayanan kita penjara-penjara sama desa. Kita tidak pernah cari donatur sudah. Kita tidak pernah membuat proposal. Ya, kita bergerak. Ya. Nanti gudang kesaksian Pak. Ya, dari kasus yang perampokan Pulau Mas itu, yang 13 orang dimasukkan ke
kamar mandi. Bosnya itu untuk aja masih di dalam. Udah dapat banding, bandingnya dibatalin. Sudah. Wah, dia marah-marah sudah. Ya. Nah, kalau dia bebas, dia masuk lagi sudah. Jadi yang masuk anak buahnya semua. Dia ada di dalam, nah sekarang udah bebas, dia sungguh-sungguh sekarang melayani Tuhan. Ya. Jadi dia suka cerita, baru tahu sudah. Ya, saya juga baru tahu setelah Tuhan bekerja sekian lama, baru tahu, oh inilah maksud Tuhan. Ya, makanya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 kita buka di sana, Tuhan menjadikan indah pada waktunya, hanya manusia tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Setelah terjadi yang baik itu baru kita tahu, oh ini maksud Tuhan. Ya, makanya suruh mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi dan keadaan apapun mengucap syukur aja lah gitu loh. Udah gak usah neko-neko, kata Tuhan. Kamu tahu nanti yang terbaik yang akan aku berikan. Gagal pacaran, waduh, ya, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Ya, lu kalau lanjut sama dia, lu nggak tahu aja karakternya. Lu sering gamparin tiap hari lu. Iya, kata Tuhan, makanya aku izinkan putus gitu loh. Karena aku sayang kamu. Kita nggak pernah tahu aja, saudara. Kalau tahu, wah, ya. Jadi kita baca dulu, Pengkhotbah 3 ayat 11. 23. Amin. Ya, ya, Lahat udah ketemu. Boleh kita tayangkan. Ya, Lahat ini berkerudung, tapi saya udah baptis semua ini sudah. Geser. Terus. Agak pelan dikit ya. Di situ ada Alkitab. Ya. Geser. Ini ustadz-ustadznya udah baca Alkitab semua, baca Al-Quran juga. Geser. Iya. Terus saya sedang memuridkan mereka. Saya ada di tengah-tengah sana. Jadi kita nggak lepas tangan sudah, tapi biaya cukup mahal. Minimal untuk biaya ke sana aja 10 juta. Kalau kita nginep 1 minggu, namanya datang orang banyak, kita mesti kasih makan, jangan jadi beban buat mereka. Makan, ya. Saudara, saya tidak mau membesarkan gereja kami, organisasi kami, tapi kami mau besarkan nama Tuhan. Artinya saya mau bersinergi dengan siapapun selama nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, karena gereja sebesar apapun tidak akan memberikan jaminan kepada kita, tapi Tuhan memberikan jaminan kita. Kalau kita mau agungkan Tuhan, saya percaya nanti juga kita akan diagungkan oleh Tuhan. Saya tidak mau terima hormat dari manusia juga. Orang tidak mau menghormati saya, tidak masalah juga. Ya, kalau dulu sombong-sombong sama saya tangkep lehernya. Ya, maaf saudara, waktu saya usia 1 tahun, ada 3 pendeta hamba Tuhan. Ya, saya tangkep lehernya, saya banting sama saya. Ya, karena sombong sekali gitu sudah. Ya, saya pikir wah ini kekristenankah gitu sudah. Katanya hamba Tuhan. Ya, betul sudah. Termasuk Pak Yusuf Roni itu pernah ketakutan luar biasa. Akhirnya minta maaf sama saya. Tak baik celurit sama saya. Ya, saya bilang dia sombong, orang Palembang katanya. Wah, saya bilang orang Palembang, saya orang Madura. Di Palembang nggak ada namanya carok. Ya, bukan membanggakan suku Madura. Nama carok itu menunjukkan kejantanan. Kita lapor sama lurah, kita mau carok. Di tengah lapangan dari tangan kosong sampai senjata tajam. Ya, kalau meninggal kalah satu ditantang, siapa yang menggantikan? Saya tunggu. Ya, saya bilang jangan begitulah. Gitu. Kita sama di hadapan Tuhan. Tua muda, besar kecil, kaya miskin sama dari tanah kita. Amin. Tapi kalau orang yang diciptakan dari tanah, semua kan kita diciptakan dari tanah. Orang yang suka ribut, suka bertengkar, itu tanahnya beda tuh. Diciptakan dari tanah sengketa. Amin. Ya, saya percaya ini kita bukan tanah sengketa, kita tanah yang bersertifikat, yang direstui. Amin. Ya, jangan seperti Israel sama Palestina itu sengketa itu sudah. Pokoknya sengketa terus ribut terus sudah. Ya, Gorontalo 5.000 orang Muslim menyatakan diri masuk Kristen. Ya,
Beritanya memang nggak enak, sudah. Pendeta Eri Sabto, pendeta residivis murtadkan Muslim Gorontalo. Koran-koran sampai Republika pun bilang begitu, sudah. Ya, saya awal tinggal di Bekasi, tahun 95 awal gereja kami dibakar. Semua gereja-gereja dibakar, gereja kami dulu dibakar. Makanya tadi Pak Daniel tanya, gimana Pak, aman? Gereja masih datang. Oh, sampai peristiwa itu nggak ada yang berani lagi, sudah. Jadi ada yang ganggu saya, FBR yang ngamuk, sudah. Karena setiap hari FBR itu datang, bos, ada waktu bos, satu plat yang ngajak main catur. Saya bilang, ayah anak sekolahan, bukan seperti Sidul. Ya, kita sekolah jadi nggak bakal kalah. Di penjara juga main catur terus, sudah kita. Ya, ya kita lihat sudah. Gorontalo, ya. Saya pengen, sudah. Saya bukan mencari PK, sudah. Kalau memang kita mau ya kursi-kursi kosong ini terisi, kita pemuritan. Bagaimana kita menyangkau jiwa? Jadi jangan pindahkan orang yang sudah bergereja, tapi pindahkan orang yang mau pindah kepada hidup yang kekal. Amin. Supaya kita jangan dimusuhin, sudah. Kalau saya nggak penting sudah berapa jumlah jemaat, tapi berapa orang yang saya muridkan itu. Ya, masih yang kecil ini pun kita muridkan. Ya, tidur pun sama saya. Ya, ya kalau pas anak saya kangen mau pindah ke kamar anak saya, ya udah, biar kamu dampingin Bapak terus. Ya, oke, sudah ketemu Fred? Gorontalo. Adanya baptisan massal. Ya. Saudara-saudara, saya lanjutkan kesaksian saya sambil nunggu. Jadi waktu saya divonis 6 tahun jadi 6 tahun, saya mengucap syukur, saya jalani, saudara. Jadi kasasi dari banding ke kasasi, dijalani, sudah. Wah, lebih serem. Setiap hari saya baca koran, wah ini mati. Baca koran, mati. Edi Menpor, jagoan di Jalan Sahabat, lewat. Ya, semuanya lewat, sudah. Wah, saya mulai sadar. Kenapa saya mengucap syukur? Ternyata ini nih, gitu loh. Kalau saya di luar, dor, ya, lewat saya. Ya, saya mulai mengerti itu, saya mulai paham. Saya mulai baca Alkitab, sudah. Ya, saya baca. Kenapa Yunus dipanggil Tuhan, lari? Ternyata Yunus akhirnya dilempar ke dalam laut. Apakah dilempar ke laut maunya Tuhan? Tidak, seizin Tuhan. Ya, itu cara Tuhan menyelamatkan Yunus. Kalau Yunus nggak diizinkan dilemparkan ke laut, itu di kapal diketokin orang, mungkin dibunuh orang, sudah. Karena orang semua rugi, sudah. Gara-gara Yunus semua barang dagangan itu dibuang semua ke laut. Ya, Yunus memang komplit tadinya. Dalam Yunus pasal yang kedua, dia bilang, kau lemparkan aku ke tengah lautan. Ya, aku hidup di dunia orang mati. Ayat yang ke-6, pintunya terpalang untuk selama-lamanya. Tapi kemudian ayat yang ke-7 pasal 2, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku akan Tuhan, dan sampailah doaku ke dalam bait-Mu yang kudus. Baru ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu, apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur. Kemudian ayat yang ke-10 dan bilang sama ikan itu, muntahkan Yunus ke darat. Karena itulah tempat kehidupan Yunus. Tuhan tidak ngomong muntahkan Yunus. Kalau muntahkan di tengah laut, dihantam lagi sama yang lain, sudah. Muntahkan Yunus ke darat. Jadi kalau Tuhan bekerja itu nggak tanggung-tanggung. Kita bisa menikmati kehidupan di sana. Amin. Jadi nggak perlu kerja lelah lagi. Muntahkan Yunus, muntah di lautan, dia, wah, harus kena gelombang, sudah. Ya, puji Tuhan, sudah. Ya, akhirnya waktu kasasi saya udah jalani 1 tahun 1 minggu kasasi saya turun, dan Tuhan itu selalu bikin kejutan buat kita. Amin. Ya, nanti terkejut dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, waktu saya baca itu 1.6 TH. Wih, 16 tahun hukuman saya. Gila saya. Ya. Pegawai bilang, coba tenang dulu, kamu baca baik-baik. 16 tahun hukuman saya.
Saya bunuh sekalian kamu. Alah, baru 16 tahun aja udah teriak-teriak, apalagi bunuh saya lagi, katanya. Seumur hidup, katanya. Tidak peduli. Coba kamu tenang dulu. Saya ini kan teman, coba baca. Baca. Ternyata ada kurung, sudah ditulis pakai huruf 1 tahun 6 bulan. Kalau 1 tahun 6 bulan itu kan mestinya tulisannya 1 TH baru 6 BL. Ini 1.6 TH sudah. Tuhan bikin kejutan, ternyata salah ketik sudah. Ya, karena masih ada ketikannya 1 tahun 6 bulan. Baru sudah saya sadar sudah. Tapi saya takut juga sudah. Wah, misterius lagi ganas-ganasnya itu sudah keluar. Dor. Saya bilang, Tuhan, 9 tahun juga nggak apa-apa Tuhan. Kadang-kadang kita membingungkan Tuhan sudah. Ya. Tuhan itu kan nggak pernah salah sudah. Sebenarnya Tuhan sudah bikin rambut kita memutih, itu sudah pas itu sudah. Udah saatnya kamu sebagai lambang bijaksana kan itu. Tapi pengennya masih awet muda saja. Sebetulnya rambut saya udah putih sudah. Tapi anak bungsu saya bilang, Pak, please Pak, aku belum siap punya papa rambut putih. Aduh dek, itu sudah bahaya ini dek. Itu hidup papa terancam. Percayalah, kita berdoa terus buat papa itu sudah. Karena kan kalau kita KKR pos lagi, banyak yang ngajak foto sudah. Iya, anak foto kita udah begini pun masih juga geser begini sudah. Aduh, kita repot ini sudah. Ya, ya sudahlah. Yang paling penting kuatkan dan teguhkan hati saya Tuhan. Ya, larinya kan ke situ saudara. Di mana aja, pokoknya ajak fotonya udah, waduh, gitu sudah repot ini gitu sudah. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Adik 1 tahun 6 bulan akhirnya bebas, ketok palu, tidak terbukti sebetulnya karena masih jalani. Saya keluar sudah. Saya tadinya takut. Saya udah baca saat teduh terbitan BPK Gunung Mulia. Ya, pas betul ayatnya Roma 10 ayat 13. Barang siapa bersujud di dalam nama Tuhan maka dia akan diselamatkan. Ya, saya baca lagi di tengah. Masih ada ayatnya. Ya ternyata Yoel pasal 2 ayat 36. Kalau nggak 32, 36 saya lupa. Ya, tetapi siapa yang bersujud dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saya bilang ini jawaban. Kalau masih ada satu lagi Tuhan, saya percaya ini jawaban kau. Loh, Tuhan kok diuji sudah. Ya, akhirnya ayat terakhir ayat emasnya Kisah Rasul 2 ayat 21. Singkat aja, siapa bersujud dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Saya yakin itu dari Tuhan sudah. Ya, makanya tinggal beberapa hari saya bebas ya. Waktu bebas saya takut, saya lari dulu ke pedalaman sudah. Sembunyi 1,5 tahun. Akhirnya, waduh, susah sekali hidup saya sudah. Kita nggak makan nasi jagung, nasi singkong, kita makan nasi singkong. Dulu nggak cocok makan, meja dibalikan. Ya, akhirnya saya kembali ke Jakarta. Takut semua sudah. Itu juga yang dialami oleh Pak Freddy. Ya, lari 10 tahun loh lari, teman-temannya sudah pada keluar, Pak Freddy baru kerangkap. Harus jalani vonis 20 tahun, jalani 11 tahun 3 bulan. Ya, sekarang udah aman. Karena melayani Tuhan gak ada ketakutan. Ya, saudara, saya juga gak takut sekarang. Ya, pernah dikepung teroris kita. Pernah saya diikat pakai rantai, ditarik pakai sepeda motor, begitu dia gas begini, motornya nyangkut di pohon, muter begini, jatuh kena knalpot yang narik saya. Orang takut semua sudah. Ya, jadi saya udah ngalamin aniaya sudah. Saya pernah masuk waktu saya menginjil di Cirebon, kepala saya ditendang sama tentara. Ya, kepala bocor. Tapi 1 minggu saya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Ya, saya bilang, Pak, saya nggak pernah maksa orang. Ini Quran surat 46 ayat yang keempat, namanya Al-Ahqaf, bilang, katakan dan terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah. Bawalah kitab-kitab sebelum Al-Quran kalau engkau sungguh-sungguh orang yang benar. Pak, karena ini sebuah
himbauan. Katakan dan terangkanlah itu kan himbauan. Ya. Jadi saya menghimbau kepada mereka, menjelaskan kepada mereka kenapa saya percaya Yesus Tuhan. Saya kan nggak ngomong kamu harus percaya. Nah kalau saya ngomong kamu harus percaya, itu saya ada pemaksaan. Kan saya tidak memaksa, karena Al-Quran menghimbau, katakan dan terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah. Ya saya jelaskan kenapa saya percaya Yesus Tuhan. Ya saya jelaskan aja, masalah mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Gitu sudah. Urusan yang dengarkan. Nah kalau saya nggak jelaskan, Bapak juga nggak setuju, tolong Quran surat 46 ayat yang keempat ini ditipek aja. Berani nggak ditipek sudah? Ahok cuma ngomong aja sudah masuk 2 tahun. Nggak berani. Jadi mohon maaf Pak, saya tidak pernah kristenisasi. Saya nggak pernah maksa orang gitu loh. Jadi tuduhan Bapak itu fitnah buat saya. Ya, bebas sudah. Sampai sekarang ayat ini penting sudah. Karena nanti kalau undang-undang kerukunan umat beragama disosialisasikan, Anda jangan bicara soal Yesus kepada orang lain. Itu dibilang bicara soal agama kepada orang lain. Padahal waktu kita bicara Yesus, kita nggak bicara agama sudah. Karena Yesus bukan beragama Kristen, dan Yesus datang ke dunia tidak juga mendirikan agama. 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi Yesus tidak bawa agama. Agama membuat orang berkelahi, saling membunuh, saling memfitnah. Yesus tidak datang bawa organisasi. Organisasi membuat kita berbeda. Tapi Yesus datang membawa kasih karunia supaya kita menjadi sama. Tua muda, besar kecil, kaya miskin, hanya oleh karena kasih karunia. Nah ini Gorontalo. Di Sabto pendeta residivis murtadkan Muslim Gorontalo. Mereka dihipnotis agar murtad. Jadi waktu itu saudara, waktu saya menginjil, mereka menyerang saya sudah bawa pedang. Mereka cerah saya. Tapi saya dengar suara Tuhan, angkat tanganmu, menyerah sudah. Kira-kira 10 meter mereka roboh semuanya sudah. Roboh tiarap ke depan semua. Dia bangkit, roboh lagi sudah. Ingat, kata Tuhan, orang yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara lebih besar dari apa yang aku pernah lakukan. Amin. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, ya, Tuhan Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia orangnya. Apa yang terjadi? Semuanya roboh. Yesus datang lagi. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia orangnya. Kalau aku, biarkan mereka pergi. Sudah, kita gak usah takut. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyelamatkan kita. Ya, saya pikir ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya selesai. Doa saya, kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Ya, kalau tahu saya harus mati dirajam, ya sudah, gitu sudah. Tapi ternyata enggak sudah. Malah mereka bertobat sudah. Karena akhirnya mereka bilang mereka dihipnotis agar murtad. Saya dihipnotis, saya cuma suruh Tuhan angkat tangan roboh. Ya, nyungsap semua. Akhirnya mereka merayap, cium kaki saya, suruh baptis saya. Geser paling terakhir, ya, terus. Jadi sampai ustadz-ustadznya khotib Jumat pun pindah agama. Saya bilang itu bukan pindah agama, pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Karena di Al-Quran orang bilang itu masuk neraka semua. Quran surat 19 ayat 71, semua orang masuk neraka itu sudah ketetapan Tuhan. Ya, waduh, Tuhan nggak mengasihi mereka. Geser. Terus. Ya, saya mau cerita banyak kamu sudah, waktunya terbatas. Geser terus. Terus satu lagi. Iya. Satu lagi. Balik. Iya. Ini kalau sudah bisa baca. Gerakan pemurtadan terus menyeruak. Ya. 5.000 orang Muslim Islam menyatakan diri masuk Kristen. Ini yang terjadi. Satu desa lebih sudah. Ya. Mereka ditangkap. Mau bicara sudah. Sangat mohon maaf, ya.
Yang pria kemaluannya dipotong. Tapi ada yang ingat Petrus pernah potong telinga, itu tempel nyambung lagi sudah. Ya, yang nempelin bukan saya sudah, orang lain. Ya, karena dia punya iman, nempelin nyambung lagi sudah. Ada yang dibawa ke pengadilan, dia bilang kalau Yesus Tuhan suruh goncang ini gedung pengadilan. Ya. Dia tunduk cuma nangis saja. Ya, langsung dilecehkan. Tiba-tiba gedung pengadilan goyang begini, bubar semua 2 lantai. Nah, lu jangan nantangi Tuhan Yesus lah gitu. Ya, ya, apalagi yang masih muda-muda, jangan sangkali imanmu. Lihat Angelin Sondat, Novanto itu, ya, itu Yeremia 2 ayat 19 berlaku. Kejahatan menghajar engkau, kemurtadanmu akan mengisah engkau. Betapa pedih dan jahatnya kau sudah meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar. Jangan main-main. Saudara, saya tahu sesusah apapun, sesulit apapun, saudara, saya tidak akan mungkin menyangkali Tuhan. Ya, banyak ditawarkan saya, saudara. Ya, kembali kamu dapat posisi yang baik, fasilitas semuanya kamu aman. Thank you. Ya, buat apa saya dapat dunia ini tapi saya binasa? Lebih baik saya tidak dapat dunia tapi saya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sampai hari ini sudah saya ditawarin sudah kembali. Ya, orang-orang yang dulu mengaku pendeta sekarang udah ikut sana, pikir gua ngiri sama kamu. Kamu kesana kan mau kawin lebih dari 1. Iya, saya 1 juga nggak entong-entong. Iya. Saya bilang kok enak sekali, nggak mungkin saya tertarik gitu sudah. Orang Madura itu sunah rasul sudah, kawin lebih dari 3 sunah rasul sudah. Wajar orang Madura, tapi saya tidak gitu. Saya mau ikut Tuhan. Saya punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Saya sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, saya dari hidup yang sesusah sampai yang sesuka senang-senangnya sudah. Ya, kita tidur di atas hotel yang semalam 25 juta, Pak Freddy 30 juta, udah kita alami itu sudah. Ya, sampai tidur di atas koran. Dulu Pak Freddy tidur di stasiun Senen, sekarang tidurnya di Kelapa Gading. Ya, saudara semua sudah alami bersama dengan Tuhan, dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Nggak mungkin lah gitu loh, hanya karena persoalan wanita, persoalan uang terus kita tinggalkan iman. Kalau mau cari uang jadi debt collector aja lah, gitu kan Pak Daniel. Ya, anak buah kita banyak yang keluar sana, yuk jadi debt collector gitu sudah. Udah kita ngebesin aja, enggak dong gitu sudah. Kita udah terhormat sudah. Kalau bersaksi kepada orang kecil dan orang besar, ya di situ ada nggak waktu saya ngajar tentara-tentara Pak Freddy? Ya, murid-murid saya sekarang udah bintang 3, bintang 2 sudah. Pak Freddy tahu. Ya, saya pergi kemana aja sudah. Saya nggak perlu cari apa namanya rider. Ya pergi ke Cilat di sana, saya dicek, Bapak ada di mana? Kalau saya ngomong, saya ada di sini. Tiba-tiba saya SPM datang sudah. Bisa 4 orang datang. Mohon izin. Saya dampingi Bapak. Saya nggak perlu lah. Loh, betul sudah. Ada pendeta bayar buat apalah? Jemaat kita banyak yang miskin kok. Lebih baik buat nolong mereka. Ya, kita nyekolahkan, kita kuliahkan anak-anak bukan minta sama jemaat sudah. Saya bekerja keras sudah. Saya kerja keras. Artinya menginjil juga saya kerja, saya dagang sudah. Saya dagang apa sudah? Saya dagang pohon kurma, saya dagang pohon zaitun. Ya, kan di toko bagus jual aja gitu sudah. Ya. Betul kan? Saya nggak mau minta sudah. Ya, sekali lagi sudah. Kalau ada yang memberi kepada saya, urusan Anda sama Tuhan. Akan berdoa, Tuhan janjimu genapi atas orang itu. Ya, saya bisa mengecewakan Anda, tapi yang Anda percaya, Yesus tidak akan pernah mengecewakan Anda. Dia ingat sekali janjinya. Sampai 1000 keturunan katanya sudah. Nanti baca Mazmur 105 ayat yang ke-8. Sampai 1000 keturunan dia tetap ingat. 2 Petrus 3 ayat 9, ia tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang menganggap itu satu lalai, namun ia tetap sabar kepada kamu, karena ia menghendaki
semua orang diselamatkan. Yakin, percaya. Sudah ketemu. Ya. Ini saya bukan sombong, sudah, makanya bersaksi para orang kecil dan orang besar. Ternyata saya nggak mungkinkah saya kan anak jalanan, ya. Ternyata ya begitu sudah. Mungkin Pak Freddy juga bertanya. Ternyata Pak Freddy ya duduk sama bintang 3, bintang 2. Saya kalau hari Selasa pagi, ya, di setelah saya sudah di situ ada bintang 2, bintang 1, ya. Terus Bapak, saya bintang Kejora. Ya. Saya mau tetap rendah hati, sudah. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Padahal saya banyak anak asuh, sudah. Saya nggak pernah, kerjain itu enggak. Sudah. Tanya Pak Freddy, tanya Linggar. Saya kasih contoh sama dia, bukan pakai mulut, sudah. Ya, saya masih bersihkan kot, sudah. Ya, tiap hari Bapak, ya. Ya, karena dia selalu ikutin saya kemana. Saya masih bersihin kot, sudah. Ya, saya mau jadi contoh bagi orang-orang di sekitar saya. Orang teriak, bos, bersihnya anak-anak mana? Ada, lagi kerja yang lain. Ya, saya nggak mau sudah seperti bos. Oh, kalau dulu kan nggak cocok. Ya, kaki yang maju sudah. Duduk, injak kepalanya. Ya, kita sudah berubah sudah. Ya, bagaimana kita sekarang kepala kita lurus sama dia gitu loh. Ada kesalahan kita mau mengampuni mereka. Kadang sangat menjengkelkan. Kita sedang diajar oleh Tuhan untuk sabar, ya, murah hati, ya. Saya habis-habisan ditipu orang, sudah. Wah, sebetulnya gampang aja, polisi telepon, mudah dilacak, sudah. Saya ngomong aja salah satu sama anggota Densus, lacak nomor telepon, nggak usah lama, sudah. 15 menit pasti sudah jawaban. Nih, ada di sana nomor rumahnya, RT-nya ini, ya. Pak Freddy pernah buktikan. Ya, Pak ini Pak, ya, oke. Saya telepon. Coba lacak nomor ini. Nggak sampai setengah jam. Itu buktikan sama Freddy. Oh betul Pak. Ya, betul. Alat Densus canggih gitu. Ya, tapi saya nggak mau, udahlah. Dia butuh. Semoga dia diberkati oleh Tuhan. Uang saya boleh kembali. Ya, kalau tahu nggak kembali ya sudahlah, gitu loh. Itu dunia. Ya. Jangan marah karena itu, sudah, karena kedagingan, sudah, biarkan itu, sudah. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya, coba kita mau akhiri ini, udah mau waktunya ya Pak, ya. Ya, Pak Freddy, ya. Apa namanya? Natal di Al Zaitun, di Pondok Pesantren. Ya, nanti kalau mau bikin Natal Pak di Al Zaitun, saya di depan. Ya, akan disambut dengan baik. Bapak mungkin akan dipeluk oleh para ustadznya, ya, betul, nggak usah takut. Kira Bapak mau apa aja, nanti mau memuji Tuhan di masjid, worship leadernya siap, memuji Tuhan di masjid yang besar, mampu menampung 150.000 jemaah. Anda boleh memuji Tuhan di sana, Anda boleh berdoa di sana, sekencang-kencangnya, ya. Saya punya otoritas dan pimpinan yang bilang, ini pondok pesantren. Itu yang punya pendeta Edi Sabto. Saya bilang haleluya Tuhan. Jadilah sesuai dengan dia nggak sadar sudah. Karena Saifuddin gitu pernah bilang, Saifuddin, kalau saya nyuruh kamu ikut Natalan, kamu nanti jadi pendeta. Lu jadi pendeta betul sudah. Dia lupa omongan itu sudah. Ya, saya setiap ada acara pasti undang. Acara-acara akbar saya diundang sudah. Ya, kemarin saya sama Pak Muldoko mantan Panglima ada acara besar untuk tancap pipa karena mau bangun waduk buat pertanian. Itu luasnya 1.200 hektar, ya. Terus sekolahnya itu 7 lantai, ada berapa gedung, panjangnya cukup panjang, ya. Saya suruh mantek pipa di sana, saya diundang istri sudah. Kita udah karib sekali sama mereka sudah. Walaupun tahu Saifuddin Ibrahim itu yang baptis saya sudah. Nah, mereka cerita, ya, boleh buat Natal di situ. Tujuan apa? Supaya Natal itu jangan didengar oleh orang yang dari kecil sekolah minggu sampai udah jadi evangelis, pendeta, masih dengar Natal terus. Natal bukan untuk dirayakan, tapi Natal untuk diberitakan. Jadi dalam Lukas pasal 2, waktu malaikat cerita sama
gembala-gembala itu, ya, tentang kelahiran Yesus, gembala itu lari, dia beritakan kepada bangsa-bangsa. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, coba kita baca sebagai penutup. Ya, 1 Timotius ini waktu terima, saya suruh motong rambut cucunya, ya, geser dikit, biar puas, nanti kita pulang geser, ya. Ini bukan Natal, ini waktu saya memberikan tausiah di sana, ceramah. Geser, geser terus, terus. Ada, saya bicara kepada banyak orang. Jadi 400 ustadz seluruh Indonesia, saya bicara kepada mereka tentang kekristenan. Mereka agak kaget itu sudah, ya. Jadi 1 Timotius 3 ayat 16 kita buka di sana, supaya kita tidak melaksanakan tradisi-tradisi yang keliru, ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa ini? Firman menjadi manusia, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, ya, dibenarkan oleh Roh, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Jadi firman yang menjadi manusia itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Tujuannya dipercaya dalam dunia ini, diangkat dalam kemuliaan, supaya bangsa-bangsa ini percaya, ya. Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Terus ayat 4, bagaimana mereka bisa berseru kalau tidak ada yang memberitakan, ya. Terus betapa baik, betapa indahnya orang yang bawa berita baik, gitu, saudara. Selama ini gimana tetangga kita? Karena nggak ada yang memberitakan, ya. Oke lah, kalau nggak ke saudara kita kaum muslim, ke orang Konghucu, ke orang Budanya, ke orang Hindunya, gitu, saudara. Mari kita bersinergi, saudara. Ya, kalau Islam, yang latar belakang saya seorang muslim, ya, bila mari kita sinergi, gitu, saudara. Ya, supaya nama Tuhan yang dibesarkan. Apa yang saya sharekan ini dari sedikit segelintir kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, Anda nggak usah canggung-canggung sama saya, ya. Nanti dicatat nomor telepon saya. Ya, kalau saudara menghadapi kesulitan bertemu saudara sepupu kita kaum muslim, boleh miss call saya, ya. Nanti saya akan bantu saudara, ya. Betul, saudara, ya. Boleh catat dulu nomor telepon saya daripada saya lupa. Ya, ya. Kebanyakan ngomong, saudara. Biasanya orang banyak ngomong, banyak melakukan pelanggaran. Ya, oke. 0812 8 222 7878. Sangat mudah mengingatnya. Ya, 0812 8 222 7878. Mungkin Anda sedang bicara membantu Anda, tapi nggak usah ngomong itu dulu Pak Edi dari Islam, itu sudah menyakiti hatinya. Ya, jadi udah ngomong itu Pak Edi tahu loh, padahal dia pendeta, dia tahu Al-Quran, tahu Islam. Ya, nanti saya akan jawab, ya, supaya seisi rumah Anda pun diselamatkan. Jadi hanya saudara bersaudara, tapi asisten rumah tangga pun diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Dalam waktu yang sangat terbatas dan sangat tergesa-gesa, hamba-Mu boleh share tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Engkaulah pemulih kami. Engkaulah yang mengangkat kami dari keterpurukan. Kami percaya Tuhan, seberapapun yang ada di tempat ini, mereka adalah orang-orang yang sudah Engkau panggil dan Engkau pilih. Dan Engkau akan tetapkan mereka sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihi akan Engkau. Orang yang terpanggil akan dipilihnya. Orang yang dipilihnya akan ditentukan sebagaimana Tuhan sudah menentukan mereka. Saya percaya
bahwa anak-anakmu ini sudah ditetapkan sesuai dengan kapasitas mereka. Apa yang Engkau katakan kepada banyak murid-muridnya, kerja setengah hari dan 1 hari mempunyai upah yang sama. Yang percaya seberapapun yang mereka kerjakan sesuai dengan kapasitas mereka, upah sama dengan kami Tuhan. Sebabnya kami ke depan akan melihat bahwa Engkau pakai mereka dengan sangat luar biasa, sehingga boleh bersinergi satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain untuk jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, soundman, yang melayani RCD, penerima tamu, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Engkaulah penggenap janji itu, Engkau tidak akan pernah lalai. Yang hadir pun sudah ditolong oleh Tuhan. Mereka pulang tanpa mereka sadari beban mereka sudah diangkat. Kalau ada keluarga mereka yang saat ini sedang sakit, kami mengangkat tangan Tuhan. Lawat mereka, jamah mereka. Secara iman kami tumpahkan tangan, biar oleh karena bilur-bilurnya dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa, apapun yang menjadi pergumulan gerejamu di tempat ini, Engkau terus berkarya, supaya mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, dan mereka boleh merasakan dan melihat rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Edi Sabto. Tuhan memberkati Bapak dan juga Bapak Edi. Tuhan memberkati kesaksiannya, Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Saya dari tadi menyaksikan dengan kagum saudara ya. Luar biasa Bapak 11-12 dengan Rasul Paulus. Luar biasa, sangat memberkati kita. Sekali lagi Pak, salam hormat, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga besar dalam perlindungan hatinya dari Tuhan, dan pelayanan Bapak makin dahsyat lagi sampai seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan